Ya. Tapi dokter, Rosi takut kayak Eyang. Habis dia operasi, terus Eyang meninggal. Rosi nggak perlu takut sayang. Ya, kan ada dokter yang selalu jagain Rosi. Setiap waktu, selalu melihat Rosi. Jadi Rosi nggak perlu takut. Rosi kan anak yang soleha. Pasti Rosi pinter. Rosi mau dioperasi, jadi Rosi bisa cepat sembuh. Aku tahu kegelisahan Rosi ini pasti dirasakan sama Mas Bram. Ya Allah, berilah kesabaran pada kami untuk menjalani semua ujian ini. Amin. Aku harus kuat. Aku harus kuat untuk Rosi. Rosi, ayah datang Rosi. Rosi, ayah datang. Enggak. Aku harus bisa. Rosi. Rosi, ayah datang Rosi. Kalian sengaja kunci pintu biar aku nggak bisa kabur dari sini. Tapi aku harus cari jalan. Aku harus cari jalan keluar dari sini. Aku harus keluar dari sini. Kamu ngapain? Karin, aku cuman mau ambil udara. AC-nya bikin aku nggak enak panas. Sini kamu duduk dulu. Duduk pelan-pelan. Mas, udaranya kurang bagus buat kesehatan kamu, Mas. Karin, aku mau pergi. Aku mau ketemu sama Rosi. Aku harus ketemu sama Rosi. Aku rasa Rosi membutuhkan aku pada saat ini. Karin, jangan, aku nggak mau duduk, Karin. Aku nggak mau duduk. Aku harus ketemu sama Rosi. Mas, dengerin aku. Rosi butuh aku sekarang, Karin. Ya, kamu akan ketemu sama Rosi, tapi nggak sekarang. Lihat kesehatan kamu nggak bisa jalan, Mas. Enggak, aku harus ketemu Kamu sama suka Rosi. sakit. Kamu duduk dulu, tenang. Duduk. Karin. Kamu duduk, dengerin aku dulu. Duduk. Karin, aku harus ketemu sama Rosi. Iya, Mas, iya. Nanti aku akan antar kamu ketemu Rosi setelah kamu sembuh. Aku udah beliin kamu obat. Kamu minum obat dulu ya. Aku butuh obat. Aku butuh Rosi. Kamu nggak boleh kurung aku di sini, Karin. Aku nggak ngurung kamu, Mas. Boleh kamu keluar, tapi setelah kamu sembuh, aku janji. Kamu boleh ketemu sama Rosi, tapi sekarang kamu istirahat dulu. Kamu harus ingat juga, kalau kamu ini sekarang jadi buronan polisi. Polisi sekarang di luar sana nyariin kamu gara-gara laporan dari Om Indra. Tapi Karina, Mas, sekarang gini ya. Aku tuh mau nolongin orang-orang yang aku sayang, termasuk kamu, terutama kamu. Kamu nggak kasih lihat Mbak Hana sama Rosi sedih ngeliat kamu. Udah kamu datang ke sana dalam keadaan sakit, terus kamu ditangkap polisi. Perasaan mereka makin kacau. Yang ada mereka bukanin selesai masalahnya, yang ada nambah gara-gara kamu, gara-gara kehadiran kamu. Kamu bantu mereka dong, bantu mereka untuk menyelesaikan semua masalah. kalau gitu aku butuh handphone aku. Aku butuh HP aku. Aku mau telepon Rosi sekarang ya. Handphone kamu ada, aku simpan. Ya aku harus bicara sama Rosi. Aku harus bilang sama Rosi kalau aku masih pikirin dia. Kalau dia aku nggak ngelanterin dia. Iya, aku ngerti perasaan kamu. Kamu harus tahu, handphone kamu. Kalau kamu telepon Rosi, yang ada nomor kamu dilacak. Yang ada mereka datang ke apartemen ini dan kamu dibawa ke kantor polisi dan kamu dipenjara. Kalau kamu dipenjara, kamu makin sulit untuk ketemu Rosi dengan Mbak Hana.
Kamu mau hal itu terjadi? Jadi harus sabar, Mas. Sabar. Pasti kamu bakalan ketemu sama Mbak Hana dan Rosi. Ya? Apa Hana begitu membenci aku sampai membiarkan aku dikejar-kejar polisi karena kesalahan yang sebenarnya nggak sengaja aku lakukan? Aku tadi udah beliin kamu obat, terus ada beberapa pakaian kamu. Aku siapin di situ, siapin air panas juga ya. Kamu mandi habis ini. Nggak bagus angin luar. Ini bajunya di lemari sana ya, Mas, di ujung. Maafkan aku, Karin. Kali ini aku benar-benar harus menemui Rosi. Perasaan aku gak pernah salah kalau saat ini Rosi sangat membutuhkan aku. Aku harus cari cara keluar dari sini. Rosi nggak usah takut ya. Kan ada Om Dokter Wisnu, ya. Rosi harus kuat ya, supaya cepat sembuh. Terus berdoa ya sayang ya. Kita mulai ya nak. Siap. Bismillah. Tahan ya sayang ya. Dalam keheninganku bersimpuh, ku buka lembaran cintamu. Ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhanku memohon, Tuhanku memohon, pancarkan cahaya di hidupku. Tuhan, ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku, agar ku tak jatuh dan selalu ada di jalanmu. Tak perlu kulihat tanpa ku mendengar, dapat ku rasakan, selalu ku rasakan betapa besarnya kuasa-Mu, Tuhan. Ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku, agar ku tak jatuh dan selalu ada di jalanmu.
di jalanmu. Loh, Rosi di ruang operasi lagi. Apa yang terjadi sama dia ya? Kalau aku deketin mereka, terus Om Indra tahu aku ada di sini, aku bisa dihabisin sama Om Indra. Tapi aku harus tahu keadaan Rosi supaya Mas Bram gak khawatir lagi sama Rosi. Hana, Papa mau ke kafetaria. Sebentar, gak lama. Kamu tunggu sini sebentar. Assalamualaikum Mbak Hana. Waalaikumsalam. Mbak, mungkin Mbak emang gak suka atas kehadiran aku di sini. Tapi aku di sini, aku menganggap aku tuh seperti adik kandungnya Mbak Hana. Dan aku juga khawatir sama keadaan Rosi di dalam. Mbak Hana, gimana perkembangan Rosi sekarang? Rosi lagi ditanganin sama Dokter Wisnu. Ya, aku yakin Kak Wisnu pasti bakalan bisa melakukan yang terbaik buat Rosi. Karin, sebenarnya kamu datang ke sini ada maksud lain. Maksud Mbak Hana? Mbak Hana gak percaya kalau aku datang ke sini cuma karena aku khawatir dengan keadaan Rosi. Mbak curiga sama aku, mikirkan aku tentang yang lain-lain. Di mana Mas Bram? Mas Bram? Di mana Mas Bram? Mbak, aku juga gak tahu di mana Mas Bram. Yang seharusnya nanya itu aku, di mana Mas Bram. Kamu bisa bohongin Mbak sepuas kamu, terserah. Tapi ingat, Allah pasti tahu apa yang kamu sembunyikan dari Mbak. Kenapa sih semua orang gak ada yang percaya sama aku? Kenapa semua orang nuduh aku? Semua orang gak percaya atas kebaikan yang aku jalani. Aku pernah jalani ini dengan tulus. Aku memang khawatir sama keadaan Rosi. Kamu berani-berani datang kemari. Udah, Pak. Om Indra, aku datang ke sini cuma pengen tahu keadaan Rosi. Niatku baik kok. Kita nggak butuh. Dasar ular kepala dua kamu. Ngapain kamu kemari? Keluar sana. Gara-gara kaki peot ini gagal ya rencana aku mau masuk dan mau videoin keadaan Rosi. Ini semua kan aku lakuin buat Mas Bram. Karen, kamu pulang. Pulang sekarang. Ayo pulang sana. Pergi dari sini. Iya. Oke, aku akan pergi dari sini. Itu orang tuh kepala batu, tahu nggak? Otaknya nggak tahu di mana. Udah diusir juga masih datang. Itu memang harus dilaporin ke polisi aja tuh anak. Aku harus dapat kabar soal Rosi. Mudah-mudahan Mas Bram belum bangun. Masih terpengaruh dengan obat itu. Operasi udah selesai. Ya Allah, mudah-mudahan Rosi baik-baik aja ya Allah. Dok, gimana keadaan Rosi? Gimana? Operasinya sukses dong? Kita bicara di ruangan saya. Oke. Yuk, Lana. Kita ke ruang dokter ini. Ya, oke. Ya.
ruangan ini tertutup. Gak kelihatan apa-apa. Halo Helmi, ada apa Hel? Vina, kamu lama banget sih angkat teleponnya. Dari mana? Helmi, aku tuh tadi habis dari dapur, handphone aku tinggal di ruang tengah. Emangnya kenapa sih kok kamu nanya kayak gitu sih sama aku? Ya aku nanya gitu karena ya aku perhatian sama kamu. Kamu di mana sih? Di rumah? Beneran? Gak kemana-mana? Iyalah sayangku, aku ada di rumah. Emangnya kenapa sih? Kok kamu jadi kayak overprotective gitu sih sama aku? Ya aku begini gara-gara ya aku gak mau kamu ngelakuin kesalahan untuk kedua kalinya. Makanya aku... Maksud kamu barusan bilang nanti akan ada masalah lagi apa Hel? Ya aku gak mau kamu ngelakuin kesalahan kayak kemarin. Makanya aku kayak begini. Udahlah gak usah salah paham. Ya? Helmi, aku ini kan bukan anak kecil. Aku memang kemarin aku ngakuin aku salah. Tapi kan aku sekarang ya aku tahu kapan aku harus berubah. Tindakan apa yang harus aku ambil aku tahu kok Hel. Emangnya aku kayak kamu, diam-diam suka selingkuh. Udah deh, gak usah bahas masa lalu. Kamu kan udah terima aku. Dan kamu juga terima Anto. Helmi, kok kamu tiba-tiba marah gitu sih sama aku? Udah ya, aku malas berantem sama kamu, Hel. Dah. Selalu kayak begini. Kejepit Bu. Bu, ini kayaknya rotinya udah diam buluk nih Bu. Udah kadaluarsa kayaknya nih. Bu, everything is okay. Mau nanya apa barusan? Everything is okay. Menurut kamu? Perfect Bu. Good mar so good. Ona, sebenarnya kamu kenapa sih kok dari tadi aneh banget? Ya ampun Ibu. Baru Ona perhatiin kayak begitu aja langsung naik daun. Alah, naik daun kayak ulet. Maksudnya langsung naik darah gitu. Enggak Bu, Ona mah cuma nanya-nanya doang. Ya kalau Ibu sehat kan Pak Bos ganteng juga yang happy. Kok jadi bobo Helmi sih? Bu itu teleponnya diangkat dulu, takutnya penting. Ntar nanya Ona gampang, bisa dilanjutin. Ya, halo? Ya? Ya, betul. Kak, Mama mana ya? Kok jam segini Mama belum datang? Iya, mana teman-teman kita juga udah pada pulang semua lagi. Ah, kita lapor aja sama Bu Guru, Kak. Kita bilang sama Bu Guru, minta tolong suruh teleponin Mama. Tapi kayaknya Bu Guru udah pada pulang deh. Lihat aja tuh sekolahan udah sepi. Aduh, daripada ntar gue diinterogasi sama Bu Vina, terus bisa-bisa gue dipecat lagi jadi mata-matanya Pak Bos ganteng. Mending cabut. Ona? Mampus gue. Alamat nih bakalan disekap, terus diinterogasi, dipotong gaji. Oh no, Pak Bos ganteng, help me. Yes, Bos. Bu Bos. Ona, tolong dengerin ya. Barusan ada event organizer itu nelpon dan mereka mesen 400 box kue, Ona. Ini kesempatan yang bagus buat kita, Ona. Itu acara fun baik buat yang para pejabat itu loh. Ini kesempatan yang bagus soalnya toko kue kita bisa dikenal sama banyak orang ya kan? Iya Bu. Jadi sekarang kamu temenin saya ke supermarket, kita belanja bahan-bahannya ya. Siap Bu, laksanakan. Kapan Bu? Ya sekarang lah. Oh iya bener sekarang, yuk mari Bu. Aduh, pakai nanya aja. Loh, mana si Vina nih? Kok dia kemana ya? Kok nggak ada? Jadi yang jemput si Nadia sama Anto itu siapa ya? Aduh, jangan-jangan Vina lupa nih. Mama mana ya, Kak? Datang lama banget. Kita pulang sendiri aja yuk, Kak.
pulang sendiri. Maksudnya jalan kaki, Tok? Ya enggak lah, Kak. Kita naik angkot aja. Yuk, Kak. Emangnya kamu tahu kita harus naik angkot yang mana? Kakak nggak tahu loh, Tok. Itu sih gampang, Kak. Kita tinggal nanya sama supir angkotnya. Lewat dekat rumah kita nggak? Kalau dekat rumah kita naik aja, Kak. Tapi nanti karena dia takut mama nyariin. Percaya sama Anto, Kak? Enggak. Kita harus belajar mandiri, Kak. Nanti kan kalau kita berangkat sekolah atau kita pulang sekolah, kita tinggal naik angkot aja, Kak. Jadi kita nggak nyusahin mama dan papa. Ya juga sih. Nah, itu angkotnya, Kak. Pak, stop, Pak. Stop. Pak, coba cepet ya, Kak? Gampang, udah naik aja dulu, yuk. Udah sepi sih. Nunggu di dalam kali, Bu. Udah kita lihat aja yuk. Ya, Bu. Habis. Abang, ini Cipete bukan? Wah, bukan deh, ini bukan Cipete. Kalau jalan Cipete ini sebelah sana. Yo. Abang sih, nyuruh masuk aja. Iya nih, Bang. Doni sendiri mau naik kok. Terus kita sekarang gimana nih? Nggak tahu nih, Kak. Anto takut dimarahin mama nih, Kak. Anto yang salah kan. Ngajak kakak naik angkot. Gak apa-apa kok, ini bukan salah Anto. Ya udah yuk kita tanya-tanya sama orang-orang aja. Ya udah yuk kita kesana yuk, Kak. Yuk. Woi, Joko, sini, Bu. Ayo, Bang. Kurang mana ya? Maaf, Bang. Permisi. Permisi, Bang. Saya mau numpang nanya. Nanya apa lu? Bang tahu gak buat angkutan ke Cipete? Kayaknya orang-orangnya pada jahat-jahat ya, Kak. Kita kabur aja. Itu mahal, itu dari Arab itu harganya. Wah, rusak itu, Bang. Mahal itu harganya. Maaf, Bang. Maaf, Bang. Bang, kita nggak punya uang. Nggak mungkin bohong, kamu pasti. Ada tasnya dulu. Ya. Bisa ya tadi aku kelamaan belanja sampai telat jemput Nadia sama Anto. Udah, Bu, tenang aja. Ntar juga pasti ketemu kok, Bu. Oh, nah pokoknya nanti kalau Oma sampai nanya, kamu bilangin Nadia sama Anto itu sama kita ya. Ya, Bu, siap, Bu. Pokoknya Ona di pihaknya Ibu. Mana pesan masih banyak lagi. Ayo, Anto. Yuk. Ayo kita nyebrang. Woi, kalau nyebrang hati-hati dong. Ketabrak modal gue.
Loh, kok berhenti, Bu? Mendingan kamu pulang, kamu urusin semua pesanan kue biar saya yang cari Nadia sama Anto. Beneran, Bu? Iya, Ona, mendingan kamu turun sekarang ya. Assalamualaikum. Ya udah deh, Bu. Waalaikumsalam. Aduh, Tante, capek banget tuh. Kita harus kemana ya, Tok? Ya, Anto juga nggak tahu, Kak. Kita nyebrang aja yuk, Kak. Ngapain di sini sih? Hah? Sini. Ayo sini. Kok bisa di sini? Nadia sama Anto dari tadi nungguin di sekolah, tapi mamanya nggak datang. Jadi Nadia sama Anto nekat pulang sendiri. Iya, Pak, kita pulang sendiri naik angkot. Terus dikejar-kejar sama pengamen, Pak. Vina itu ngapain aja sih? Gara-gara dia teledor, anak-anak hampir celaka kayak begini. Ini kan mobil kantornya Helmi. Kalau Helmi tahu anak-anak itu hilang, Helmi pasti bakal marah banget sama aku. Dari mana aja kamu? Kok bisa-bisanya sih kamu itu nelantarin anak-anak? Dia nunggu kamu sampai dia kesasar untuk mereka ketemu sama aku. Jadi Anto sama Nadia udah ketemu? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah karena dia ketemu sama aku. Kalau enggak gimana, Vina? Kalau sampai dia itu diculik gimana? Helmi, maafin aku, Hel. Aku bener-bener gak ada maksud mau seperti itu. Aku tadi udah dalam perjalanan mau jemput Nadia sama Anto. Tapi kayaknya Nadia sama Anto gak sabar mau pulang. Maafin aku ya, Hel. Udahlah, gak usah banyak alasan. Kamu itu teledor, tau gak? Kamu sama sekali gak mentingin keselamatan anak-anak. Aku juga gak mau anak-anak kenapa-napa kok, Hel. Aku minta maaf ya. Kalau sikap kamu kayak begini terus, Vina. Kalau sampai terjadi apa-apa sama anak-anak, aku gak bisa maafin kamu. Ya Allah, kenapa sih? Helmi tega nyalain aku terus dan nganggap kalau aku ini gak becus jagain Nadia dan Anto. Padahal aku juga udah berusaha jadi ibu yang baik untuk Nadia dan Anto. Maafin aku ya, Hel. Aku bener-bener minta maaf. Aku udah bersikap teledor seperti itu sampai anak-anak hampir celaka. Tapi aku sama sekali gak ada bermaksud untuk mau teledor seperti itu tadi siang, Hel. Beneran. Kamu introspeksi dirilah, ya. Jadi ibu yang lebih baik ngurus anak-anaknya. Jangan kayak tadi lah. Pokoknya gak kenapa-napa. Iya, aku ngerti maksud kamu kok. Tapi aku mohon sama kamu, tolong jangan salahin aku terus, Hel. Ya, aku pengen kamu itu bimbing aku dengan kalimat-kalimat yang bagus. Ya wajar kamu negur aku kalau aku salah, tapi aku mohon tolong kamu jangan salahin aku terus. Aku gak boleh marah gitu sama kamu maksudnya. Ya. Kalau emang kamu salah fatal, kenapa aku gak boleh marah sama kamu? Ya bukannya kayak gitu, Hel. Kamu... Udahlah, Vina. Kamu tuh tinggal bilang iya aja. Udah akuin aja. Bukannya kamu sekarang balik sama aku, bilang gimana caranya aku bisa ngomong sama kamu. Kamu nasihatin aku. Gimana sikap aku sama kamu? Aneh kan? Helmi, aku bukannya mau nasihatin kamu, Hel. Beneran. Aku di sini sebagai istri kamu. Ya, aku pengen kita itu bergandengan tangan. Kita saling memperbaiki kesalahan kita masing-masing. Hel, bukannya saling menyalah-nyalahkan seperti ini. Kita ini keluarga.
ya gak sepenuhnya benar dan gak sepenuhnya juga salah. Aku pengen kita itu saling menukar ilmu dan juga wawasan. Keluar dulu ah. Dok, jadi Rosi? Ya, tadi pada saat operasi memang sedikit ada masalah terhadap jantungnya Rosi. Tapi alhamdulillah Rosi bisa melewati itu berkat doa kita semua. Alhamdulillah operasinya berhasil. Tapi saya ingatkan, Bu Ana, Pak Indra, saat ini kondisi Rosi sangat rentan terhadap infeksi. Karena dosis untuk kemonya sudah dinaikkan. Jadi benar-benar harus ekstra dijaga. Ya. Oke. Tapi insya Allah saya juga akan selalu memantau perkembangan Rosi. Ya. Saya sebelumnya minta maaf dok. Karena saya sempat ingin mencari second opinion dari dokter lain. Sorry, nggak apa-apa Pak Indra. Saya bisa paham kok bagaimana perasaan keluarga pasien, khususnya Pak Indra pada saat itu. Saya bisa mengerti. Dokter, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Tugas saya. Jangan lupa kita berdoa. Ya, terus. Terima kasih dok. Seandainya HP aku nggak diambil Karin, aku bisa telepon Hana, aku bisa keluar dari sini. Aku harus cari jalan keluar dari sini. Kenapa aku nggak kepikiran? Kenapa nggak ada nada sambungnya? Gimana caranya? Kenapa ada telepon di sini? Tunggu. Tunggu. Kalau nggak salah orang salesnya itu bilang kalau apartemen ini ada resepsionis yang jaga 24 jam. Berarti mungkin telepon ini bisa telepon dia. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ini resepsionisnya. Iya, ada yang bisa dibantu, Pak? Iya Mbak, saya butuh bantuan. Tolong cepat datang ke apartemen ini. Tolong keluarkan saya dari sini. Saya butuh bantuan secepatnya, Mbak. Tolong, please. Maaf, Pak. Bisa diperjelas lagi? Saya kurang paham maksud Bapak. Saya sekarang ada di apartemen 212. Apartemen atas nama Helena Karin. Ya, Mbak Helena itu dia pergi dari sini dan dia kunci pintu. Tapi kunci spare-nya dibawa sama dia. Jadi saya sekarang terkunci di dalam apartemen ini dan saya nggak bisa keluar. Baik Pak, Bapak butuh kunci cadangan kamar Nyonya Helena Karin. Bentar ya Pak, saya cek dulu. Ya itu dia. Kunci cadangan. Tapi Mbak ada satu lagi Mbak. Saya minta tolong Mbak, tolong ya Mbak. Kaki saya sakit Mbak. Saya butuh tongkat untuk keluar dari sini, untuk jalan. Tapi saya nggak ada tongkat di sini Mbak. Boleh tolong cariin tongkat buat saya. Baik Pak, sebentar lagi akan ada yang mengantar kunci dan tongkatnya. Tunggu sebentar ya Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa keluar dari sini. Aku harus ketemu sama Rosi dan Hana. Han, kamu harus tabah dan sabar menghadapi semua masalah ini ya. Aku yakin kok semoga bentar lagi Rosi itu bisa cepat sembuh dan bisa sehat lagi. Amin. Makasih ya, Vin. Terus kamu sendiri gimana? Urusan kamu sama Helmi udah beres? Sebenarnya masalah aku sama Helmi itu udah selesai ya. Aku udah minta maaf dan aku sudah mengakui semua kesalahan aku. Tapi gak tahu kenapa apapun aku lakuin sekarang itu kayaknya selalu salah di matanya Helmi. Ya setiap aku minta jalan keluar yang positif dia selalu aja marah-marahin aku.
Ya padahal kan aku pengen kita itu bisa membahas masalah kita secara baik-baik dan menyelesaikan semua masalah kita baik-baik, bukan dengan dia marah-marahin aku terusan. Ya, mungkin Helmi cuma butuh sedikit waktu untuk memaafkan apa yang kamu lakukan kemarin itu. Untuk orang lain, ya mungkin untuk suami kamu sendiri agak sedikit sulit untuk menerima itu, tapi kamu harus memberi dia waktu. Tapi insya Allah waktu juga akan menjawab semua masalah kamu ini. Ya aku sebenarnya ngerti kalau dia itu butuh waktu untuk maafin aku kan, tapi sampai kapan? Ya masa mau sampai kapan dia terus-terusan salahin aku kan? Sebenarnya aku jadi bingung, sebenarnya salah aku tuh apa sih? Aku udah minta maaf, aku sudah mengakui semua kesalahan aku. Tapi sekarang apapun yang aku lakuin pasti dianggap gak becus sama Helmian. Bahkan sekarang aja aku mau belanja di minimarket di depan komplek aja gak diizinin sama dia. Kenapa Helmi malah jadi bersikap tidak adil begini ke Vina? Tapi lebih baik aku gak mengatakan ini ke Vina. Aku gak mau rumah tangga mereka semakin banyak konfliknya. Vina, dari dulu kamu memang wanita yang sangat mandiri. Tapi sekarang kamu adalah seorang istri. Dan mungkin Helmi merasa bahwa dia butuh menjadi seorang imam, tapi dengan caranya, dan kadang-kadang itu tidak sesuai atau cocok dengan apa yang kita inginkan. Tapi sebenarnya tujuan Helmi itu baik, dan aku yakin Helmi melakukan semua ini karena dia sayang sama kamu, karena dia mau menjaga kamu, karena dia mau melindungi kamu. Jadi mungkin ada baiknya kalau kamu melihat dari sisi positifnya, mencoba bicara baik-baik sama Helmi. Namanya rumah tangga pasti itu adalah pernikahan antara dua manusia yang sifatnya sangat berbeda. Ya kalian harus berusaha untuk menyatukan visi dan misi kalian. Iya. Doain aku ya, semoga aku bisa jadi orang yang sabar dan tabah seperti kamu. Vina, kamu adalah wanita yang sangat kuat. Dan aku yakin kamu pasti bisa melewati semua ini. Kamu sabar ya, Vina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Handphone kamu di mana? Hah? Vina, kalau emang kamu itu mau pergi, kamu bilang sama aku dulu, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Handphone kamu di mana? Hah? Vina, kalau emang kamu itu mau pergi, kamu bilang sama aku dulu, ya? Aku suami kamu, masa aku harus tahu dari Oma sih? Helmi, aku boleh bicara sama kamu sebentar aja. Vina, sebentar ya. Kita, ya. Ya. Sorry banget ya. Aku bukannya mau ikut campur masalah urusan rumah tangga kamu sama Vina, tapi harusnya kamu lebih bersabar. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam, saat ini aku bisa lihat kalau Vina sedang tertekan secara emosional. Sekarang yang tertekan secara emosional itu seharusnya aku. Aku udah sabar sama dia. Tapi apa? Yang terjadi apa?
dia malah gadain rumah. Terus sekarang aku harus diem. Hah? Ya, El, aku nggak bilang kalau apa yang dilakukan Vina itu benar. Sudah pasti apa yang dilakukan Vina itu salah. Dan Vina juga menyadarinya. Untuk dia menceritakan sejujurnya segala sesuatu yang dia lakukan. Kamu itu butuh keberanian dan memang seharusnya seorang istri menceritakan segalanya. Tapi sekarang yang dia butuh dari kamu, suaminya, adalah bimbingan. Kamu bicara sama dia secara baik-baik, sabar, mengingatkan Vina. Aku tahu susah, tapi ya. Ana, mulai sekarang nggak usah ikut campur masalah keluarga aku, ya? Nggak, maksud aku nggak pernah ikut campur masalah keluarga kamu sama sekali. Iya, aku nggak ada maksud untuk Helmi. Karena pengalaman aku cuman pengen melihat keluarga kamu sama Vina baik-baik aja. Aku pengen kalian bahagia. Aku nggak mau kalian ya harusnya kamu sedikit sabar aja menghadapi Vina. Oke, Ana, cukup ya. Selama ini aku udah hormatin kamu. Kamu ada masalah, aku hormat sama kamu karena kamu orang yang sabar dengan berbagai masalah ya. Dan aku nggak mau ikut campur masalah kamu. Cuma untuk kali ini tolong nggak usah ikut campur masalah keluarga aku. Ya, kamu nggak tahu sama sekali. Jadi aku juga kesel kenapa Vina itu sampai cerita-cerita sama kamu, menjelek-jelekan aku depan kamu. Vina nggak. Hel, udahlah, tolong kamu jangan terus salah-salahin Hana. Hana nggak salah sama sekali kok, Hel. Maafin aku kalau aku udah cerita sama Hana, tapi aku beneran gak ada jelek-jelekin kamu. Jadi kan kamu cerita sama Hana, itu jelek-jelekin aku. Aku sama sekali nggak ngerti kenapa kamu bisa cerita soal keluarga kita. Itu kan aib. Buat apa kamu cerita? Buat apa? Yaudah sekarang kamu pulang. Dan kalau pergi tolong bilang sama aku. Udah sekarang pulang aja. Hei. Aku balik dulu ya Hana. Maaf ya. Assalamualaikum. Ya Allah. Kenapa rumah tangga Vina dan Helmi jadi seperti ini? Padahal aku tahu kalau mereka itu saling mencintai satu sama lainnya. Semoga saja mereka bisa segera menyelesaikan masalah mereka secara baik-baik. Amin. Alhamdulillah. Akhirnya aku bisa lolos dari Karin. Aku utang budi sama Mbak resepsionis tadi. Tapi sebenarnya kasihan Karin. Dia pasti khawatir karena aku pergi. Maafin aku Karin. Aku melakukan ini karena aku harus tahu keadaan Rosi. Karin, aku harus ketemu sama Rosi. Mas, iya nanti aku akan antar kamu ketemu Rosi setelah kamu sembuh. Aku udah beliin kamu obat, kamu minum obat dulu ya. Aku nggak butuh obat, aku butuh Rosi. Kamu nggak boleh kurung aku di sini, Karin. Aku nggak ngurung kamu, Mas. Boleh kamu keluar, tapi setelah kamu sembuh, aku janji kamu boleh ketemu sama Rosi. Tapi sekarang kamu istirahat dulu. Kamu harus ingat juga kalau kamu ini sekarang jadi buronan polisi. Mohon maaf Pak, mau jalan kemana? Tanjung Barat. Baik Pak. Alhamdulillah. Aku sempat pergi sebelum ketahuan Karin. Maaf Karin, aku harus pulang. Aku kangen sama Hana dan Rosi. Dalam keheningan ku bersimpu, ku buka
akan damai membaca sabdamu. Tuhanku memohon, Tuhanku memohon, pancarkan cahaya di hidupku. Tuhan, ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diri